Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Hendra. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sandy Vanita, dengan teman saya, Yanmar Hendra Putra. Di sini kami akan membahas artikel kami untuk Project UAS mengenai Random Forest Machine Learning Model Implementation on Detecting Fraudulent Credit Cards. Nah, jadi di sini untuk pendahuluannya, penipuan kartu kredit ini udah jadi satu masalah serius pada sistem finansial modern zaman sekarang karena bisa menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan ataupun bagi user sendiri. Dan tantangan utamanya dalam mendeteksi penipuan ini adalah imbalance datasetnya, di mana transaksi penipuan ini punya proporsi yang sangat kecil dibandingkan dengan transaksi normal. Jadi buat meningkatkan akurasi deteksinya, penelitian ini pakai algoritma random forest itu untuk terdiri dari banyak decision tree dan bisa melakukan klasifikasi secara lebih robust. Dan data yang digunakan ini nanti kita akan ambil dari dataset Kaggle berupa yaitu yang credit card for dataset, dan ini nanti berisi kartu kredit Eropa selama tahun 2013. Dan penelitian ini menekankan tujuan utamanya yaitu mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan melakukan visualisasi pendukung untuk mengevaluasi kinerja model. Oke, selanjutnya untuk dasar teori yang kami ambil dari algoritma random forest ini merupakan salah satu teknik ensemble learning yang memanfaatkan sejumlah decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dan pada prinsipnya random forest ini membangun banyak decision tree secara acak berdasarkan subset data dan fitur. Nah, lalu nanti diproses voting untuk menentukan hasil akhir. Dan pendekatannya ini membuat model lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan dengan single decision tree. Jadi dalam konteks seleksi penipuan kartu kredit, random forest ini relevan karena mampu menangani data yang ukurannya besar dengan distribusi yang tidak seimbang atau imbalance data. Next. Oke, selanjutnya eh, metode penelitian dan dataset. Jadi pertama kami menggunakan dataset dari Kaggle yang bernama Credit Card Fraud yang berisi 248 204 284.807 transaksi kartu kredit atau record dengan 31 atribut termasuk 21 variabel hasil transformasinya dari PCA V1 hingga V28 serta atribut seperti time, amount, dan kelas sebagai label. Dan metodologi penelitiannya pertama kami mengumpulkan data dengan mengunduh dataset dari Kaggle. Kami juga melakukan preprocessing untuk memastikan kualitas data termasuk normalisasi dan penanganan ketidakseimbangan kelas dengan metode seperti undersampling atau smooth. Lalu kita juga melakukan pembangunan model seperti menggunakan algoritma random forest dengan parameter yang disesuaikan untuk memperoleh performa terbaik. Yang terakhir ada evaluasi dilakukan melalui confusion metric dan metrik turunannya untuk mengetahui efektivitas model dalam klasifikasi transaksi penipuan. Dan di sini ada juga flowchart em, apa yang akan dilakukan pada penelitian ini, mulai dari data collection dari Kaggle, data preprocessing, ada cleaning data, ada normalization, ada handling imbalance dari menggunakan undersampling atau smooth, lalu juga kita melakukan split untuk train testnya. Lalu juga modeling kami melakukan algoritma random forest dan kami juga melakukan tuning parameter. Terakhir untuk evaluasi kami menggunakan confusion matrix. Lalu ada precision, recall, F1 score, dan ada RUC, AUC. Lalu yang terakhir ada visualisasinya seperti apa. Next. Nah, eh, kesimpulan atau konklusi yang dapat kami ambil dari hasil penelitian ini, implementasi model random forest atau RVA untuk mendeteksi fraud kartu kredit terbukti sangat menjanjikan dengan pencapaian advance score sebesar
93,77% pada penelitian ini. Dan model ini secara spesifik menunjukkan performa tinggi dengan akurasi 93,40%, presisinya 98,98% dan recall-nya 89,09%. Dan kinerja RFA ini terbukti mengungguli model decision tree yang tunggal meskipun mencapai presisi hingga 100%, memiliki akurasi 91,31%, 37% dan recall-nya 84,55% yang lebih rendah. Dan analisis confusion matrix RFA lebih lanjut merinci keberhasilan ini dengan mencatat 86 prediksi true positif. Eh, True positif yang dimaksud adalah fraud terdeteksi benar dan 98 true negatif non-fraud terdeteksi benar. Sementara hanya menghasilkan 5 false negative fraud atau fraud yang lolos hanya 5 dan one false positif atau non-fraud yang salah diklasifikasikan sebagai fraud hanya satu saja. Dan studi ini menyimpulkan bahwa model random forest adalah alat yang berharga dan efektif untuk mendeteksi aktivitas penipuan kartu kredit, terutama pada dataset yang ada pada penelitian ini. Next, mungkin sekian overview dari paper penelitian yang kami akan bahas dan akan kami evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.